Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-35 dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa qulna, dan kami Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, diamlah kamu, anta maksudnya kamu, ta'kidun, lafaz anta ini adalah ta'kidun penguat lid dhamiril mustatiri, bagi dhamir yang tersembunyi, yaitu pada lafaz uskun, liya'tifa, agar mengatapkan alaihi kepada anta ini apa itu wa zaujuka, lafaz wa zaujuka, sehingga waw di sini adalah waw ataf. Diamlah kamu wahai Nabi Adam, wa zaujuka, dan istrimu Hawwa'u, yaitu Siti Hawa, bil madi dengan mad, Hawwa'u. Wa kana khalaqaha, dan terbukti Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa ini min dil'ihil aisari, dari tulang rusuknya Nabi Adam yang kiri, sehingga tulang rusuk laki-laki itu yang sebelah kanan ada 18 dan sebelah kiri ada 17. Diamlah kamu berdua al-jannata, pada surga, wa kula, dan makanlah kalian berdua minha, dari surga tersebut, aklan, dengan makan rogodan yang banyak, wasi'an, yang luas, la hajra fihi, yang tidak ada larangan, fihi, padanya, haitsu syi'tuma, sekira-kira kamu berdua menginginkannya, wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarata, pada pohon ini, bil akli, dengan memakan minha, daripada pohon tersebut, wahia, yang mana pohon itu adalah al-hintatu, adalah gandum, awil karmu, atau anggur, awairuhuma, atau selain gandum dan anggur. Patakuna, maka terbukti kalian berdua itu, patasiro, maka jadilah kalian berdua itu minadz zalimin, dari golongan orang-orang yang zalim, al-asina, maksudnya orang-orang yang bermaksiat. Fajallahuma syaitanu anha, fajallahuma, kemudian menggelincirkan kepada keduanya. Siapa yang menggelincirkan itu? Asyaitanu, syaitan, iblisu, yaitu iblis, adhabahuma, maksudnya iblis mengusir keduanya dari surga. Wafi qiraatin, dan di dalam sebuah qiraah, fazalahuma, lafad fazalahuma, nahahuma, maksudnya iblis menyingkirkan keduanya, anha, dari surga, ay al-jannati, dari surga, biangkola, gambarannya iblis ini berkata, lahuma, kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, hal adulukuma, apakah akan kutunjukkan kalian berdua, ala syajaratil khuldi, kepada pohon kekal, waqasamahuma, dan iblis ini bersumpah kepada keduanya, billahi, dengan menyebut nama Allah, innahu, bahwa sesungguhnya iblis itu, lahuma, bagi keduanya, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, itu adalah laminan nasihin, yakin dari golongan orang-orang yang menasihati. Fa'akala, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa memakan keduanya, minha, dari pohon tersebut. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, fa'akhrajahuma, maka mengusirlah iblis ini kepada keduanya, mimma, dari kenikmatan, kana, yang terbukti Nabi Adam dan Siti Hawa, fihi, di dalam kenikmatan tersebut, minan na'imi, maksudnya dari kenikmatan. Wa qulna, dan kami berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihbitu, turunlah kalian semua, ilal ardi, sampai ke bumi, ay antuma, maksudnya kalian berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa, bimastamaltuma, dengan apa yang meliputi keduanya, alaihi, terhadap sesuatu tersebut, min zurriyatikuma, yaitu dari keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa,
sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa ini beserta yang dicakup oleh keduanya, yaitu keturunan mereka berdua, terusir dari surga, disuruh turun ke bumi. Ba'dukum adapun sebagian kalian itu, maksudnya ba'du dzurriyyati, sebagian keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, li ba'din, bagi sebagian yang lain itu adalah aduun, bermusuhan, min zulmi ba'dikum, dari dolimnya sebagian dari kalian, ba'dan, kepada sebagian yang lain. Walakum, dan bagi kalian itu, fil ardi, di permukaan bumi, mustaqarrun, terdapat tempat menetap. Maudhi'u qararin, maksudnya tempat menetap. Wa mata'un, dan kenikmatan, maksudnya ma tatamatta'una bihi, sesuatu yang kalian dapat menikmatinya, min nabatiha, dari tumbuhan bumi tersebut. Ilahin, sampai waktu yang telah ditentukan, maksudnya waqtin qidai ajalikum, sampai waktu habisnya ajal kalian. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa, kemudian menemukan siapa Adamu, Nabi Adam, min rabbih, dari Tuhan dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menemukan kalimatin, beberapa kalimat. Alhamahu, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada Nabi Adam iyaha, terhadap kalimat-kalimat tersebut. Wa fi qiraatin, dan di dalam sebuah qiraat, binasbi Adama, dengan menasabkan Adama, wa raf'i kalimatin, dan merupakan kalimatin, yaitu fatalaqa Adama min rabbih kalimatun. Namun di sini dibacanya fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Perbedaannya, jikalau Adama dipatahkan, maka dia menjadi maf'ul bih. Kemudian kalimatun yang menemukan kepada Nabi Adam. Namun ketika Nabi Adam didomahkan, maka dia sebagai fa'il, sedangkan kalimatin sebagai maf'ul bih. Maksudnya, jikalau lafaz Adam ini dipatahkan, sedang kalimatin ini dirofakkan jadi kalimatun, ay ja'ahu, maksudnya ja'ahu, datang kepada Nabi Adam kalimat-kalimat tersebut. Wahia, yang mana kalimat-kalimat itu adalah lafaz Rabbana zalamna anfusana al-ayah. Lafaz Rabbana zalamna anfusana al-ayah, seterusnya sampai akhir ayat. Pada kemudian Nabi Adam ini memanjatkan doa biha, dengan kalimat tersebut. Fataba, kemudian Allah menerima taubat alaihi, kepada Nabi Adam. Qabila taubatahu, maksudnya Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Innahu, karena sesungguhnya Allah, huwa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, adalah at-tawwabu, zat yang maha penerima taubat, ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya, ar-rahimu, lagi zat yang maha penyayang, bihim, terhadap hamba-hambanya tersebut. Di dalam ayat 35-37 ini dijelaskan bahwasannya Nabi Adam alaihissalam setelah diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disuruhnya semua malaikat untuk menghormati Nabi Adam, semuanya menghormati Nabi Adam kecuali iblis. Maka Nabi Adam alaihissalam disuruh untuk tinggal di surga. Ketika beliau masuk ke dalam surga, Allah menciptakan Siti Hawa ketika beliau lagi tidur. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk yang kirinya. Ketika dia bangun, dia menemukan seorang perempuan. Waktu dia akan memegangnya, malaikat melarangnya. Jangan dulu dipegang, kamu harus memberikan maharnya sebagai istrimu. Apa maharnya? Maharnya adalah membaca 3 kali sholawat atau 10 kali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah mahar Nabi Adam kepada Siti Hawa.
Lalu setelah itulah mereka berdua digoda oleh iblis laknatullah, sampai iblis laknatullah itu bersumpah bahwasanya dirinya termasuk orang-orang yang menasihati. Akhirnya keduanya terjerumus dan memakan buah yang dilarang itu. Lalu keduanya terusir dari surga, dan Nabi Adam alaihissalam dikarenakan sumber kesalahannya dari nafsunya, dia menyadari kesalahannya lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang diilhamkan oleh Allah kepadanya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami itu zalim, anfusana, kepada diri kami, wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat diambil hikmahnya bahwasanya jikalau dosa bersumber dari hawa nafsu, lalu menyadari itu adalah dosa dengan penyesalan, lalu tidak mengulanginya lagi, maka dia terampuni. Beda lagi jikalau dosanya bersumber dari kesombongan, maka tidak diharapkan untuk bertobat. Ibarat iblis, dia merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam, sehingga tidak merasa dirinya bersalah, akhirnya tidak diharapkan tobatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di dalam 3 ayat ini sekilas mengenai tarkiban dalam ilmu nahwu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Di sini merupakan jumlahnya jumlah fi'liyah. Qulna itu adalah fi'il, na-nya adalah fa'il, sedangkan ya Adamu adalah maf'ul bih. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah sampai minaz zalimin. Sehingga di dalam ayat 35 ini adalah jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Lalu dalam ayat 36 fa'ajallahuma syaitan, ini juga termasuk jumlah fi'liyah, yaitu asyaitonu sebagai fa'il, fi'ilnya ajalla, sedangkan huma merupakan maf'ul bih. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, fa'akhrajahuma, fa'nya ini adalah fa'atab, kemudian akhraja ini adalah kalimah fi'il, huma merupakan maf'ul bihnya. Kemudian ayat 37 juga fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ini termasuk jumlah fi'liyah. Talaqa merupakan fi'il, Adamu merupakan fa'ilnya, kalimatin maf'ul bihnya, dan mir rabbih merupakan ta'alluq daripada talaqa. Kemudian kita mengingatkan hukum bacaan daripada ayat 35 ini satu saja beserta makharijul huruf dan sifatnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Anta, ini hukumnya adalah ikhfa aqrab, yang mana nun mati bertemu dengan ta, yang merupakan salah satu huruf ikhfa aqrab yang 3, yaitu ta, to, dan dal. Yang makharijul huruf ta ini adalah di ujung lisan dan disentuhkan pada pangkal gigi seri yang atas, yaitu tempat tumbuhnya gigi seri yang atas. Ta. Anta, cara membacanya ikhfa aqrab ini adalah ikhfa'nya lebih dominan daripada dengungannya, sehingga mendekati huruf N yang disamarkan, anta. Lalu ta mempunyai 5 sifat. Yang pertama, ta ini mempunyai sifat hamas, sehingga ketika dibaca dan dia disukunkan ada hembusan napas. Itu adalah ada hembusan napas. Ada hembusan napas. Kemudian yang kedua, ta mempunyai sifat
syiddah, yaitu ditekan membacanya. Karena huruf syiddah itu ada 8, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, hamzah, ta, dan kaf. Itu adalah huruf syiddah. Terkemudian tak juga mempunyai sifat infitah, dalam arti depan lisan tidak diangkat ke atas. Tak juga mempunyai sifat istifal, itu pangkal lisan tidak diangkat ke atas. Dan yang kelima, tak mempunyai sifat ismat, itu lambat diucapkannya. Itu diantaranya tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 35-37, hukum bacaan, makhrajul huruf dan sifat-sifat hurufnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan demikian untuk kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.